Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih bisa silaturahim untuk memakmurkan masjid juga, masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Huda, dan insya Allah dengan bersyukur atas keberlimpahan Allah Ta'ala yang diberikan pada kita, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita ini. Untuk malam ini marilah kita melihat beberapa ayat Allah yang berhubungan dengan tema yaitu pasrah totalitas. Jadi sesuai undangan saya di WA ya, kita malam ini membahas udkhulu fi silmi kafah. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi totalitas, belajar dari akar, belajar dari lebah, belajar dari semut. Karena akar bisa pasrah totalitas, lebah bisa pasrah total, semut juga begitu Pak. Jadi nanti kita, kok demikian, kita manusia kadang pasrah saja agak sulit. Maka Islam itu artinya pasrah. Dan nanti kita kajian sekuat suara saya ya, karena saya itu kalau berdoa itu muga-muga malam Selasa sehat. Karo yang Jumat niku pon wage kliyo nonton gangsal. Kemudian Sritek, Sabak, Randusari, mriki alih kordi pun 5. Dadi nek Jumat ya pengine sehat. Terus tapi wingi niku ajeng teng Sritek pun di WA dari pengurus DKM sana masuk, Sritek harus pakai masker. Padahal saya sehat, ya suka masker. Tapi mulai kok Sritek kok sore awake rada piye ngoten ra penak gitu. Kau gejala ra penak. Terus kalau alhamdulillah bisa saya atasi ya, dengan jus apel dan lain-lain. Malam Minggu jatah teng Randusari nggih alhamdulillah. Walaupun batuk sedikit masih kuat. Ini malam Selasa nggih dereng mari, dadi mengke 30 menit apa pira mawon. Sing penting kita ada kegiatan gitu kan. Napa usum lho, Bu? Usum flu pilek ya. Nah, ini kula angger teng masjid kadang tarung ayo do watuk-watuk. Nggih ndak apa-apa, itu engko nek sehat terus apotek karo sing dodol jamu ndak. Kalau kita mengeluarkan uang untuk kesehatan tuh diniatkan ini Allah memberi rezeki yang lain lewat saya gitu aja. Jadi ikhlas kan begitu ya. Padahal kula nggih rasa greges nggih pun kula usahake Pak. Ngundang Mas Wiji itu yang tunanetra pijet itu ya. Tapi yo namanya penyakit nek lagi teko begitu nggih. Ya kita lanjut. Pasrah totalitas kita belajar dari akar, dari lebah dan dari semut. Karena tujuan tilawah Fahmil Quran kita adalah meningkatkan kesadaran jiwa, ya, memperindah dunia yang sudah indah, mempercantik bumi yang sudah cantik. Nah, kita lihat beberapa ayat dulu ya. Tapi kita di sini mengenal aslama. Aslama yang kafah, menjadi muslim yang sempurna. Tadi ayat sudah saya sebutkan, surah Al-Baqarah ayat 208 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kalau diteruskan kafatau wala tatabbi'u ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Ya hai ayyuha manakah dia alladzina orang-orang amanu yang telah beriman. Jadi amanu itu fi'il madhi telah beriman. Udkhulu ini fi'il amr ya. Dari dakhala yadkhulu udkhul ada wawu jamak. Ini yang diperintah orang banyak. Udkhulu, masuklah kamu sekalian. Fi silmi, nah ini. Fi silmi dalam kepasrahan, dalam aslama, dalam Islam, ya. Dalam ya aslama, Islam itu pasrah, kepasrahan. Dalam keselamatan, jadi Islam itu artinya selamat, pasrah, ya, damai, aman, banyak sekali. Kafah. Kafah itu totalitas atau keseluruhan. Jadi langsung kalau kita sudah mengaku Muslim ya kita pasrah totalitas kepada Allah. Nek cara simbah mbiyen nggih, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Dicong ngoten. Wong Jawa kan ngoten niku to, Pak. Yes or no gitu. Iya, tidak. Mukti apa mati kan gitu. Jadi kon abu-abu ora gelem wong Jawa niku. Maka di sini Allah juga gitu. Ya, masuklah Islam. Kalau ayat lain iman atau kafir milih aja abu-abu kan begitu kan. Surat 18:29 itu. Lantas kenapa ayat selanjutnya wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu turuti langkah-langkah syaiton. Innahu sungguhnya lakum bagi kamu aduun, setan itu musuh mubin yang nyata. Jadi setan itu musuh yang nyata, Pak. Kelihatan gitu. Maka korelasinya surat 6 ya, Al-An'am ayat 112 bahwa setan itu dari jin dan manusia. Kalau kita tidak hati-hati diri kita jadi setan, dan setan itu kan waktu zaman Nabi Adam kan jadi penasihat, Pak. Ya, Nabi Adam itu ini loh, makan ini loh, nanti kamu langgeng di sini ya, gitu kan. Dihapusi udah. Saya ini penasihat, itu ayatnya gitu, jelas sekali ya. Surat Al-A'raf. Jadi maka setan itu bisa jadi sebagai penasihat. Cuma penasihat kepada yang dzulumat, tidak kepada yang nur atau cahaya. Maka dalam surah Al-Baqarah juga ayat 85 ya. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Kalau dulu ya dalam Taurat sekarang ya Quran. Maka suruh totalitas mengimani Al-Quran pun juga, kitab pun juga totalitas semuanya, jangan sebagian-sebagian saja. Jadi landasan pertama pasrah totalitas. Topik malam ini adalah surah Al-Baqarah ayat 208. Yang intinya kita disuruh ya fil amarnya, perintahnya fisilmi ini kafah. Kita lanjut ya. Di sini tadi depan kan kita belajar dari akar, belajar di lebah dan belajar dari semut. Ya, ini suatu bangsa ya, tegak rumah karena sendi, hilang sendi, runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi, runtuhlah bangsa. Jadi memang apa?
bangsa itu harus berbudi baik, begitu nggih. Karena hakikat Islam agama telah sempurna, agama yang membahagiakan. Sebelum kita melihat tentang lebah semut ya dan akar tadi, bahwa sebetulnya Islam ini ya sudah sangat sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam madina. Jadi al-yauma pada hari ini ya, akmaltu aku sempurnakan lakum bagi kamu sekalian dinakum agama kamu, wa atmamtu dan aku sempurnakan alaikum atas kamu nikmati nikmatku, waraditu dan aku ridho lakum bagi kami sekalian itu al-Islam kepasaran tadi dinan sebagai agama. Nah, jadi untuk kepasaran ini sudah sempurna. Sini ada kata-kata ya lakumul Islama dina, lakum bagi kamu sekalian Islam al-Islam atau kepasaran itu dina selaku agama sebagai bentuk ma'ful bih ya dinanya. Nah, ini berdiri inti ajarannya adalah semangat tauhid atau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan, kalau kita mengenal ma'rifatullah itu sebetulnya mana sih yang bukan Tuhan gitu, sebetulnya la ilaha illallah itu ya. Tapi ini pelan-pelan kalau kita belajar tentang ma'rifatullah. Kita lihat juga qalbu, Pak. Ya. Sering saya sampaikan bahwa jiwa ini ada sudur, dalam sudur ada qalbu. Di qalbu masih masuk ada fuad sebagai tempat nur ilahi atau cahaya ilahi. Nah, kalau ada orang yang buta secara hakikat itu bukan buta tunanetranya di kepala ini, tapi yang buta adalah yang ada di dalam dada atau qalbu. Maka dalam surat 22 ya, surat Al-Hajj ayat 46 ya, di sini sebutkan ya, awalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubul ya qulubun yaqiluna biha au adanum yasmauna biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladzi fi sudur. Tidaklah mereka berjalan di bumi ini lalu bagi mereka ada qalbu atau hati nurani. Memikirkan ya. Jadi qalbu tadi untuk memikirkan ya. Apa ya, qalbu tadi untuk memikirkan dengannya tadi, dengan qalbu tadi yaitu atau telinga. Maaf Bu, ini mikrofonnya melu error. Kita usum dulu tadi. Kita ulang ya. Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu bagi mereka ada qalbu atau hati nurani. Nah, untuk memikirkan dengannya, dengan qalbu tadi memikir atau telinga untuk mendengarkan dengannya. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah qalbu yang ada dalam dada. Nah, jadi qalbu sesungguhnya itu adalah yang ada di dalam dada. Maka ya, mengulang sedikit, kalau orang sakaratul maut ya, itu dalam surat Waqiah itu kamu harusnya melihat Rob, melihat Tuhan, tapi kenapa tidak melihat? Kan begitu. Nah, terus pertanyaannya demikian, bisa melihatnya dengan apa? Melihatnya ternyata dijelaskan melihatnya itu dengan mata qalbu. Maka orang yang buta
di akhir nanti, loh saya tadi dulu tidak buta kok sekarang buta. Nah yang buta itu bukan mata di kepala tapi mata yang ada di dalam kolbu, kan begitu. Maka sering saya sampaikan bahwa kita ini sebetulnya makhluk rohani, makhluk cahaya, diberi fasilitas tubuh supaya kita menggunakan hati yang ada di kolbu ini. Jangan pakai kepala saja. Nah, kalau kita sudah bisa menggunakan itu, maka kuncinya adalah membuka mata kolbu. Kita ingat topik yang agak lama itu kan, kalau kita membuka kolbu, membuka mata batin, membuka mata jiwa, namanya cahaya itu, petunjuk itu akan masuk. Manakala tertutup, tidak bisa masuk. Dulu kan saya analogikan, kita buka toko, otomatis ada rezeki datang. Kita buka mulut, ya seperti bakul jamu yang bengok-bengok, atau Pak Guru yang lewat buka mulutnya kan dapat imbalan. Kalau tertutup, pintu tertutup, toko tertutup, ya tidak dapat masuk. Sama saja itu, ya. Dalam hati kita kalau terbuka, hati insya Allah petunjuk itu akan masuk. Maka kalau kita melihat dahulu, ya Rasulullah itu juga sudah terbuka mata kolbunya, kemudian dia mendapatkan wahyu. Sekarang kita melihat, belajar dari akar kan tadi, perumpamaan Muslim yang sempurna atau dalam totalitas ini, ya, besaran totalitas. Al-Quran menggambarkan ada sebuah pohon. Pohon ini terdiri dari bawah dulu, akar. Ya, ini ayatnya surat 14 ayat 24, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi akarnya teguh, Pak. Akar yang teguh itu adalah akidah yang kuat, ya. Jadi akidahnya kuat, tidak migar-migur. Lantas pohonnya, ya, itu juga menjulang ke batangnya itu menjulang. Itu kita analogikan sebagai ibadah. Nah, ke langit, ya namanya pohon itu kan kelihatan daunnya hijau, ya, buahnya ada buahnya. Maka yang terjadi adalah berbuah, yaitu akhlak yang baik. Jadi akarnya ibaratnya akidah yang kuat, tidak kelihatan, Pak. Akidah di dalam itu kita masing-masing tidak kelihatan. Akar kan tidak kelihatan, ya. Yang namanya iman di dalam, ya, takwa di dalam, kan Nabi juga mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, ya. Yang tahu adalah kita masing-masing. Tapi kalau ibadah itu kelihatan, pohon itu akarnya tidak kelihatan, tapi begitu jadi pohon sudah kelihatan. Dalam kita ibadah itu kelihatan, oh itu ke masjid, itu ke surau dan lain sebagainya kelihatan. Kemudian buah, ya, buah juga kelihatan, daun juga kelihatan. Nah, setelah batangnya baik, ada daun, buahnya itu ada enggak? Akhlak yang baik, punya sifat yang baik kepada sesama manusia. Maka kalau ngaku muslim cuma kelihatan ibadahnya rajin banget, masjid terus, ya, ngejar pahala terus, tapi tidak kelihatan buahnya. Karo tonggone malah melek-elek, wah ora tau nyang masjid, padahal cedak masjid. Ya ben ora nyang masjid, dia mungkin belum ada kesadaran, rasa dielek-elek, kan begitu, ya. Misalnya demikian. Lebih bagusnya memang masjid misalnya gitu.
Kalau ada yang belum punya kesadaran levelnya itu, ya kita tidak usah istilahnya memberikan justifikasi. Tak doakan kan begitu aja. Jadi buahnya itu akhlak yang baik. Kalau kita bicara akhlak itu kan dari kholaqa, yahluku, khulukon. Jadi penciptaan manusia ini sebenarnya harusnya berakhlak. Maka Rasulullah itu sebenarnya intinya diutus itu li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan tentang akhlak atau budi pekerti. Maka tadi gambar tadi anak sekolah tadi ya, tegak tangga ya, tadi ulang dulu coba sini, mana tadi? Ya kita beringat nanti tadi. Saya harus ngapal kira apal-apal. Nah, tegak rumah karena sendi, hilang sendi runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi runtuhlah bangsa. Nah, ini penting sekali ternyata akhlak tadi hubungannya dengan budi pekerti. Cuma di situ kan karena ibarat sebuah puisi atau pantun, ya pekertinya tidak pakai. Nah, tuh. Jadi ya kita belajar dari akar. Misalnya kita dalam komunitas itu tidak usah jadi wong sing dhuwur, tapi dari jadi akar tapi punya faedah gitu loh Pak. Ya. Misalnya dalam satu grup komunitas, grup WA atau grup macam-macam gitu. Ya. Tidak usah harus tampil pakai ini tuh. Sekali muncul itu ada manfaatnya, itu akar kan begitu. Akar itu tidak kelihatan tapi sangat vital, sangat penting. Itu kita maka suruh belajar dari akar. Setelah akidahnya kuat, ibadahnya benar, kemudian akhlak yang baik sebagai buah dari pohon yang ada di sini. Karena apa? Menjulang ke langit, berbuah untuk mencari cahaya matahari itu. Ayat 25-nya ya. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, setelah pohon itu memberikan buahnya setiap saat ya. Tadi kan akhlak ya. Itu memang setiap saat harus ada buah yang orang lain itu bisa menikmati ya. Kalau akhlaknya buruk kan juga orang lain tidak bisa menikmati. Maka kuncinya adalah dalam kita kajian ini ada perubahan. Kita tidak usah menilai mengisi nilai rapot orang lain, tapi kita fokus pada diri sendiri. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini. Dah itu aja. Nanti cahaya Allah akan masuk. Kuncinya cuma itu. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dah itu. Kuncinya situ. Selalu ingat pada Allah ya. Sehingga memberikan buah seperti tadi itu. Nah, tapi kalau yang tidak ini Pak, yang perumpamaan kebalikannya ya. Wa masalu kalimatin khobisatin kasajarotin khobisah ya. Di sini disebutkan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk Pak. Jadi pohonnya itu buruk ya. It's tusat min fauqil ardi malaha min koror, yang telah dicabut dengan akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Nah, di sini ternyata kalimat yang buruk itu akarnya rapuh. Wit-witan itu kalau akarnya sudah dipangan rayap lapuk ya sudah Pak, sudah tidak ada batangnya, tidak ada buahnya. Nah, perbedaannya kalau di sini yaitu akarnya sudah lapuk, berbeda kalau
tadi yang menjulang seperti ini. Sudah kuat akidahnya, ibadahnya baik, kemudian berbuah sebagai akhlakul karimah. Dan kunci dari akhlakul karimah kita adalah bermanfaat untuk sesama. Ada istilah dari riwayat itu kan khairukum anfa'ahum linas. Baik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Tadi dari akar, sekarang belajar dari lebah. Lebah itu tidak merusak yang dihinggapi, juga tidak mengganggu kalau tidak diganggu. Lebah itu kalau tidak diganggu tidak mengganggu, Pak. Maka bedanya lebah sama lalat itu lain. Kalau lebah itu panjenengan ganggu istilahnya nutuk lebah siji, pasti kan liyane do mbela. Sampeyan mesti dibalas. Nek mboten percaya mang golek omah tawon gitu. Sampeyan mriku pites siji ngoten, liyane mesti nyerang jenengan. Tapi beda dengan lalat. Kalau lalat itu banyak, siji mang nutuk ngono liyane mabur kabeh ora gelem nulungi. Bedane niku. Ya. Bisa dipraktikkan. Kemudian lebah itu yang dihisap sesuatu yang baik, Pak, sari bunga. Jadi yang dihisap selalu yang baik. Yang dikeluarkan juga sesuatu yang baik atau madu. Membela sahabat yang terniaya tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini salah satu beberapa hal yang berhubungan dengan lebah. Kita lihat ayatnya surat 16 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ila nakhli. Ya, lebah itu nakhli ya. Anit tahidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah. Lebah itu dapat wahyu. Auha itu telah mewahyukan. Ya. Rob buka Rob kita terjemahkan Rob, biasa diterjemahkan Tuhan. Ilan nahli, nahl, maka surat nahl, surat lebah, surat 16 itu surat lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, jadi lebah itu mendapat wahyu supaya membuat sarang-sarang ini, ya. Artinya ya wahyu itu sebetulnya kalau kita melihat bukan hanya untuk Nabi dan Rasul, termasuk ibunya Nabi Musa itu juga mendapat wahyu supaya Musa dikeleknya di kali dan lain sebagainya. Cuma bedanya sesuatu menjadi syariat, yang lain sebagai ibrah atau pelajaran. Kalau tadi lebah, kita sudah tahu belajar dari itu ya. Perbedaannya tadi, perbedaan dengan lalat. Kalau lalat itu walaupun di taman bunga, itu matanya melihatnya sampah, Pak. Tapi kalau lebah, walaupun banyak sampah, yang dilihat itu adalah bunga yang indah. Perbedaannya situ. Itu kalau kita belajar dari itu. Nah, pasar total kita gambarkan belajar dari semut sekarang. Yang ketiga tadi kan akar, lebah, dan semut. Dalam ya surat An-Naml ya, ini Nabi Sulaiman di lembah semut ya. Di sini disebutkan fatabassama dhahikam min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'matikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya. Ini doa Nabi Sulaiman. Kita lihat artinya. Bentar. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut ini, ya,
Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya. Ini ayat 18-nya. Tadi doanya belum saya terjemahkan ya. Bentar. Tadi. Ini. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ini, ya, Robbi Auzi'ni, Robbi ya Robku, Auzi'ni, berilah kekuatan kepadaku, an askuro nikmatikal lati anamta alayya, supaya aku bisa bersyukur atas nikmat engkau yang telah engkau berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua kami. Wa an a'mala, ya. Wa an a'mala solikan, dan supaya kami bisa beramal soleh tardohu, yang engkau ridhoi. Wat khilni, dan masukkanlah saya, ya. Ini juga fi'il amr ya. Dhamirnya ni, ya ini saya. Bi rahmatika, dengan rahmat engkau, fi ibadika, di dalam hamba engkau solihin yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman ya ini berdoa supaya bisa bersyukur atas nikmat, ya, bisa mensyukuri juga nikmat yang diberikan kepada dua orang tuanya, ya, dan juga mintanya doanya ini adalah amal soleh yang diridhoi, supaya dimasukkan hamba yang mendapatkan rahmat dan menjadi orang yang soleh. Ya, jadi sebetulnya ini kan korelasi ayat ini kan dengan surat 46 ayat 15 ya. Itu hampir sama, tapi di belakang redaksinya beda. Kalau di 46 15 itu kan Robbi Auzi'ni an askura nikmata kalati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin, kan begitu. Jadi minta dia itu mendapat rahmat, ya, supaya orang tuanya itu juga menjadi orang yang bersyukur dan mendapat ridha Allah, kemudian dzurriyyat atau generasinya juga selalu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang muslim yang pasrah totalitas. Itulah sebetulnya kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan kepasrahan totalitas seperti yang dilakukan oleh lebah dan semut tadi. Dan dalam Al-Quran 114 surat itu yang nama surat yang pakai binatang kecil ya lebah dan semut ini, Pak. Kalau Al-Baqarah itu kan sapi, gitu. Kemudian surat fil gajah misalnya atau yang lain, tapi yang kecil memang pakai nama, yaitu surat 16 An-Nahl artinya lebah, surat An-Naml 27 namanya surat semut, kan begitu. Di situ ada cerita bahwa semut itu memang, kalau kita belajar dari semut, Pak, semut itu kalau salah satu dapat makanan itu temannya diberitahu, dijak, Pak. Misalnya ibu-ibu punya gula Jawa jatuh ke bawah, tadinya nggak ada semut. Di situ begitu jatuh 10 menit ada semut satu. Nanti setelah 20 menit ada semut 10. Setelah 1 jam itu semutnya sudah banyak sekali. Itulah komunikasi semut itu sebenarnya. Maka kalau penjelasan Al-Mati, ya, semut itu kan ada jalan ke sana, jalan ke sana. Itu kan dia juga komunikasi, Pak. Ya, kan manduk-manduk gitu kan, ya. Lupa matinya. Jadi struk kancane niku manduk-manduk gitu aja, ya. Itu juga tasbihnya itu seperti tawon, lebah itu juga ngung, itu kan juga tasbih, kan. Nek ra percaya nggih panjenengan tawone niku cempel ni kuping ngono ngerti tasbih. Teng ngono mbah iki tasbih.
Ya, semut seperti itu. Ya, beda nek menungso wah, misale memet ning kali to, wah iki nek iwake, wah nek wong aja ngerti kan ngoten to nek wong. Bedane karo semut. Lah, nek semut ora, wah niki lho, nek pangan enak yo do mara do anu. Ternyata kalah nggih awake dhewe nggih. Wis diakoni kok. Iku malah serakae menungso iki ngoten niku, Pak. Ya. Mula suruh belajar dari semut kan gitu. Maka waktu Nara Sulaiman mau lewat, ya, ayo masuk sarang nanti tidak oleh Nara Sulaiman, nah, gitu. Ya. Nah, Pak Ibu, maka marilah kita belajar dari beberapa ayat ini untuk apa? Totalitas dalam arti kepasrahan kita pada Allah. Ya. Karena kalau kita sudah totalitas pasrah, itu kan kita akan menemukan dalam diri kita ini cinta kasih, ada kedamaian, ya, ada kejujuran, ada keindahan, juga ada kebahagiaan karena qad aflahal mu'minun, bahwa sungguh orang mukmin itu bahagia. Tapi dengan syarat-syarat itu, dan Allah menurunkan Al-Quran supaya kita tidak susah kan begitu dalam surat Toha ayat 2. Artinya bahwa petunjuk itu harus kita menjadi orang yang suka atau yang senang, dan itu tinggal kita saklar kebahagiaan itu harus kita pencet sendiri. Jangan sampai kita bahagia kalau orang lain harus demikian dan lain sebagainya, tapi diri kita sudah bahagia dulu. Nah, untuk malam ini mungkin ini kita lanjutkan lain kali ya, karena situasi kondisi, dan ya maaf ini banyak yang perlu batuk, semoga cepat sembuh semuanya. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya berupa serta rohani kepada siapa yang kendaki. Siapa yang kendaki adalah orang yang berkehendak. Nasru minallahi fa man qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.